Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Marcel membeli Korea dari Inter dengan formulasi pinjaman selama 1 tahun dan opsi membeli di tahun berikutnya. Ini cuma opsi membeli teman-teman, artinya Korea bisa aja balik di musim depan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Ini sudah hari Minggu dan Pavard belum juga datang teman-teman. Jujur ini mencurigakan sekaligus sangat mengerikan bagi gua. Sebagai catatan teman-teman, di bursa transfer kita musim ini, kita selalu gagal untuk mendapatkan pemain yang harganya di atas 20 juta. Sebagai contoh, sebelumnya kita gagal mendapatkan Lukaku, Samardzic, Siamaka, Turbin, kemudian siapa lagi teman-teman? Ada yang ingat nggak? Pemain-pemain tersebut harganya kalau dilihat-lihat semuanya di atas 20 juta. Memang sih kalau dilihat dari sisi pemberitaan, kita gagal mendapatkan Lukaku ya karena soal pengkhianatan. Kemudian gagal mendapatkan Samardzic lebih karena bapaknya yang rakus. Kemudian kita gagal mendapatkan Siamaka karena Atalanta mau membayar lebih tinggi untuk gajinya Siamaka, termasuk menawar lebih tinggi kepada West Ham. Kemudian siapa lagi? Trubin. Kita gagal mendapatkan Trubin karena Benfica juga mau membayar lebih mahal. Jadi memang kalau dilihat dari sisi pemberitaan, kita gagal mendapatkan pemain-pemain tersebut karena satu dan lain hal. Tetapi di sisi lainnya lagi, kita juga bisa melihat teman-teman bahwa kita di musim ini selalu gagal mendapatkan pemain yang harganya di atas 20 jutaan. Yang berhasil itu ya kayak Bisek 7 juta, datengin Sommer juga harganya 6 juta. Kemudian siapa lagi? Kita datengin Alexis Sanchez harganya gratis, Arnautovic harganya 10 juta. Jadi di musim ini kita cenderung berhasil mendapatkan pemain yang harganya di bawah 20 juta. Nah, balik lagi nih ke case-nya Pavard. Gua khawatir kita gagal mendapatkan Pavard karena harganya mahal banget. Pavard itu dibanderol dengan harga 30 juta. Artinya kalau Pavard beneran datang ke Inter, dia adalah pemain termahal kita di musim ini. Walaupun teman-teman sebetulnya ada satu pemain yang harganya cukup mahal kita datangkan di musim ini, yaitu Fratesi di kisaran harga 28 juta. Tetapi formula untuk mendatangkan Fratesi kan beda. Dia datang di musim ini sebagai pemain pinjaman, lalu kita akan menebusnya di musim berikutnya. Aduh teman-teman, jujur gue deg-degan sih kalau Pavard sampai nggak jadi datang ke Inter. Gue akan sangat amat sedih. Gue berharap Pavard datang karena dia adalah pemain yang berkualitas ya. Dia berpengalaman juara Liga Champions, berpengalaman juara dunia. Sebelumnya dia juga adalah pemain inti dari tim sekelas Bayern Munchen. Jadi kedatangan Pavard akan sangat amat menambah kualitas skuad kita. Dan satu lagi teman-teman, sebetulnya gue berharap Pavard bisa datang sesegera mungkin biar dia bisa bermain di partai lawan Cagliari. Karena lini belakang kita lagi kekurangan opsi banget nih. Acerbi cedera, kemudian Darmian belum fit 100%. Artinya kita tinggal menyisakan satu pemain lagi nih di bangku cadangan, yaitu Jan Bisek, yang mana dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Berita terakhir tentang Pavard teman-teman, kalau menurut Sky Sport, Inter dan Bayern Munchen sudah bersepakat untuk mendatangkan Pavard. Tetapi biar bagaimanapun Munchen sampai saat ini masih mencari pengganti Pavard yang belum bisa diketahui kapan pemain pengganti itu akan tiba. Operasi perpindahan Pavard menurut Sky Sport tidak berisiko untuk batal, tetapi biar bagaimanapun juga kemungkinan kecil tetaplah ada. Sky Sport menambahkan, bila transfer Pavard gagal di musim ini, Inter akan mengambilnya secara gratis di musim depan karena Inter sudah punya kesepakatan dengan sang pemain. Namun berhubung Inter tetap membutuhkan tambahan bek di musim ini, maka sebagai pemain alternatif Inter mengincar Schuurs, bek Torino asal Belanda. Lalu ada berita juga dari Gazzetta dello Sport kemarin Sabtu. Ini beritanya, Gazzetta mengatakan bahwa Bayern akhirnya ikhlas melepas Pavard. Pemain Prancis ini akan tiba di Milano pada hari Senin besok. Inter saat ini lebih optimis dibandingkan sebelumnya. Sang pemain bahkan sudah beberapa kali absen latihan. Munchen akan merekrut Chalobah dari Chelsea sehingga sekarang sudah bisa memberikan lampu hijau ke Pavard. Nah, ini ada satu pernyataan menarik teman-teman dari Sky Sport Jerman. Jurnalisnya ngomong begini. Saya tidak tahu kenapa Pavard sangat ingin bergabung ke Inter. Menurut saya ini merupakan penurunan kualitas dari Munchen menuju Inter. Lalu dibalas oleh Di Marzio, jurnalis Sky Sport Italia. Dia mengatakan begini. Pavard ingin ke Milano karena merupakan kota yang indah, khususnya dalam hal fashion dan makanan.
Kami di sini makan makanan yang enak dan dia datang ke Inter karena merupakan tim yang penting dan di atas itu semua Inter adalah runner-up Liga Champion. Nerazzurri menurut Di Marzio sudah berniat mendatangkan Pavard sejak setahun yang lalu, bahkan sebelum Skriniar mengakhiri kontrak. Kepindahannya sudah semakin dekat dan Chalobah adalah kunci dari mandeknya proses transfer Pavard. Saat ini Inter sangat optimis bahwa Pavard bisa tiba dalam beberapa hari ke depan. Nah, untungnya ya teman-teman, kita agak sedikit terhibur karena Alexis Sanchez sudah here we go, sudah tanda tangan kontrak dan sudah ada foto bersama trofi-trofi ya di bagian belakang. Kedatangan Alexis Sanchez ini dipermulus karena Korea setuju pindah ke Marseille ya dengan kontrak sampai dengan 2027 dan opsi perpanjangan sampai 2028. Berarti Korea dikontrak Marseille selama 4 tahun dan gaji 3 juta. Marseille membeli Korea dari Inter dengan formulasi pinjaman selama 1 tahun dan opsi membeli di tahun berikutnya. Ini cuma opsi membeli teman-teman, artinya Korea bisa aja balik di musim depan. Nah, klausul opsi membeli bisa berubah menjadi wajib tebus kalau Marseille lolos ke Liga Champions musim depan. Jadi teman-teman, di musim ini selain mendukung Inter, kita harus mendukung Marseille juga supaya bisa finish di klasemen Liga yang membuat mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, gua akan bacain pendapat menarik dari Christian Cifu terhadap 2 pemain Primavera kita yang sangat amat potensial. Yang pertama, Cifu memberikan statement tentang Akin Sanmiro, gelandang serang dari Nigeria. Dia bilang begini, Akin Sanmiro adalah pemain yang lengkap. Dari sisi perkembangan postur tubuh, dia membuat kami kagum setiap harinya. Dari sisi teknik, dia bahkan berada di level yang sangat baik. Sejak awal kami berusaha merekrut dia karena kami melihat dia punya potensi yang sangat bagus. Akin Sanmiro tipe pemain yang memahami tanggung jawab dan menerapkan profesionalisme dalam dirinya. Saat ini bahkan dia berlatih bersama pemain senior di first team. Saya yakin dia akan menjadi pemain juara yang luar biasa. Akin Sanmiro ini teman-teman kelahiran 2004 ya, berarti usianya berapa tuh? 18 atau 19? Kemudian tingginya 184 cm. Kemudian Christian Cifu juga berpendapat tentang penyerang Primavera kita, Pio Esposito. Ini adiknya Sebastiano Esposito ya. Cifu bilang begini, Francesco Pio Esposito, saya bekerja dengan dia setiap harinya. Dia adalah runner-up Piala Dunia U20 dan juara Eropa U19. Saya akan berikan cerita anekdot ini kepada Anda. Suatu hari di sebuah pertandingan, saya memberikan dia ban kapten tanpa bilang ke dia sebelumnya. Saya ingin tahu apakah dia bisa menghandle tekanan atau tidak. Dan Anda tahu apa hasilnya? Esposito mencetak hat-trick. Setelah kejadian ini, apapun yang dia lakukan selanjutnya, saya tidak pernah terkejut. Dia memiliki segala kualitas untuk mendapatkan karir yang baik. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.